Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Penjiwanda Putra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem PHRD, bagian cuti, time management, dan payroll. Dengan anggota kelompok saya yaitu Rizky Ramadan, Muhammad Irfan Sandi, Ivan Setiawan, dan Muhammad Lukman. Di sini kami setuju untuk dalam DVD ini membuat menjadi 4 entitas dalam sistem HRD ini, yaitu pegawai, HRD, accounting and finance, dan direktur. Dalam setiap entitas ini memiliki beberapa atribut. Untuk bagian pegawai, dia memiliki atribut yaitu NIP atau nomor induk pegawai, nama, umur, alamat, nomor handphone, alamat email, gelar, dan lulusan. Pada entitas pegawai ini dia memiliki primary key yaitu NIP. Sedangkan untuk entitas lainnya yaitu entitas HRD, dia memiliki atribut NIP, nama, jabatan, dan divisi. Untuk entitas accounting and finance memiliki atribut NIP, nama, jabatan, dan divisi juga sama seperti HRD. Sedangkan untuk direktur dia memiliki entitas NIP, nama, dan jabatan. Dan dalam DVD ini juga kita telah menentukan beberapa database yang akan digunakan, yaitu storage pegawai, jabatan, kehadiran, jadwal kerja, gaji, dan cuti. Oke, untuk DFD levelnya, DFD konteks diagram dan level 0 akan dijelaskan oleh Rizky Ramadan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu ada konteks diagram. Konteks diagram di sini mencakup 4 entitas, yaitu HRD, direktur, accounting finance, serta pegawai. Di dalam konteks diagram ini ada satu proses yang dinamakan sistem HRD. Dari sistem tersebut terdapat time management, cuti, dan payroll. Berikut ini sedikit penjelasan dari proses yang ada di dalam konteks diagram ini. Yang pertama yaitu HRD menginput jadwal kerja ke sistem HRD. Kemudian dari sistem HRD menghasilkan output yaitu info jadwal kerja. Yang selanjutnya ada pegawai menginput kehadiran, kemudian diproses oleh sistem. Dari proses jadwal kerja dan kehadiran tersebut menghasilkan output yaitu laporan pegawai yang ditujukan kepada HRD dan direktur. Lalu jika pegawai ingin mengajukan cuti atau izin, maka pegawai tersebut harus menginput izin cuti yang kemudian akan diproses oleh sistem. Setelah diproses akan ditujukan kepada HRD. Jika HRD menyetujui, HRD menginfokan kembali kepada karyawan atau pegawai berupa surat cuti. Kemudian laporan cuti tersebut juga diteruskan kepada direktur. Yang terakhir itu ada proses gaji atau payroll, di mana ada 2 entitas yang mengambil data gaji dari sistem, yaitu accounting finance dan HRD. Kemudian HRD memberikan persetujuan gaji, begitu juga dengan accounting finance yang selanjutnya diproses oleh sistem dan menghasilkan output berupa laporan gaji untuk accounting, laporan keuangan untuk direktur,
direktur, serta slip gaji untuk pegawai. Oke, selanjutnya yaitu yang kedua ada DFD level 0. Pada level 0 ini akan dijelaskan lebih rinci dari 3 proses, yaitu time management, cuti, dan payroll dengan 4 entitas yang sama, yaitu direktur, HRD, accounting finance, dan pegawai. Untuk proses time management, alurnya HRD menginput jadwal kerja, kemudian diproses dan menghasilkan output, yaitu info jadwal kerja untuk pegawai. Lalu pegawai menginput tab kehadiran, selanjutnya akan diproses dan menghasilkan output data kehadiran dan dimasukkan ke dalam database kehadiran. Dari proses tersebut menghasilkan output, yaitu laporan pegawai untuk HRD dan direktur. Kemudian ada proses cuti, alurnya dimulai dari pegawai mengajukan cuti, lalu diproses dan diteruskan ke HRD berupa info pengajuan cuti dari pegawai. Selanjutnya HRD menyetujui surat cuti dan diproses kembali, lalu menghasilkan output berupa surat cuti untuk pegawai, laporan cuti untuk HRD dan direktur. Yang terakhir yaitu proses payroll. Proses ini alurnya dimulai dari accounting finance dan HRD yang mengambil data gaji, data kehadiran dari database kehadiran, jabatan dari database jabatan, data pegawai dari database pegawai. Kemudian HRD dan accounting finance mempersetujui gaji yang kemudian diproses, lalu menghasilkan output, yaitu laporan gaji untuk accounting finance, laporan keuangan untuk direktur, dan slip gaji untuk pegawai. Ya, mungkin itu aja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi presentasi dari Rizky tentang konteks diagram dan level 0. Selanjutnya tentang level 1 untuk time management akan dijelaskan oleh Muhammad Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lukman dari kelompok 2 HRD, ingin mempresentasikan tentang DFD level 1 time management dan use case time management. Yang pertama adalah DFD level 1 time management. Staf HRD menginput jadwal kerja, kemudian masuk ke database jadwal kerja. Dari database jabatan dapat diambil data jabatan untuk jadwal kerja. Jadwal kerja memberi info jadwal kerja ke pegawai. Pegawai menginput kehadiran ke kehadiran, dan kehadiran pegawai masuk ke database kehadiran. Dari database kehadiran diambil data kehadiran untuk laporan pegawai. Kemudian laporan pegawai diserahkan ke direktur
dan staf HRD. Dari database pegawai dapat diambil data pegawai ke jadwal kerja. Jadwal kerja masuk ke database jadwal kerja. Dari database jadwal kerja ke kehadiran. Kemudian use case time management. Pegawai masuk ke proses kehadiran. Kemudian HRD masuk melalui login untuk memproses penjadwalan, cek kehadiran, dan laporan. Dan direktur menerima laporan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu presentasi dari Lukman. Ya, di sini saya akan menjelaskan lebih detail sedikit. Di database pegawai ini, kenapa tidak ada input? Karena untuk input database pegawai itu berada di employee management. Sedangkan employee management merupakan tugas dari kelompok 1, jadi bukan bagian kelompok kami, sehingga di sini database pegawai hanya mengeluarkan output, yaitu untuk diakses di jadwal kerja dan laporan pegawai. Terus di sini alurnya yaitu pegawai di sini dia menginsert kehadiran atau mengetap ID card atau melakukan sidik jari scan, itu langsung dari situ diakses, diolah oleh sistem, itu akan dimasukkan ke database kehadiran, yang dimana nantinya dalam proses pembuatan laporan dia hanya mengambil data dari database kehadiran ini. Dan untuk bagian HRD dia menginput jadwal di sini bisa menjadi level 2, yaitu dimana staf HRD membagi jadwal kerja menjadi 2 bagian, yaitu untuk pegawai full time dan pegawai shift, yang dimana dalam hal ini ditentukannya karena pegawai dalam perusahaan itu memiliki 2, yaitu ada yang full time dan shift. Sedangkan dari hasil itu akan langsung diinputkan ke jadwal kerja, yang dimana nanti pegawai akan mendapatkan jadwal kerjanya setelah diinput dari staf HRD ini. Terus yang kita kembali lagi ke level 1. Di level 1 ini kenapa ada 2 laporan dari proses laporan ini, yaitu ke staf HRD dan direktur. Yang untuk ke direktur ini, laporan pegawainya itu apabila kehadiran pegawai, misalnya ada pegawai yang tidak masuk terus-terusan atau pegawai yang hadir secara baik, mungkin bisa ditentukan oleh direktur untuk entah mendapatkan bonus atau mendapatkan SP, seperti itu. Dan selanjutnya ini akan tentang proses cuti yang akan dijelaskan oleh Muhammad Irfan Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Sandi dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang HRD. Dan di sini saya akan mempresentasikan DFD level 1 tentang pengajuan cuti. Di sini saya punya 3 entitas. Yang pertama pegawai, yang kedua HRD, dan yang ketiga direktur. Dan memiliki 3 proses. Yang pertama pengajuan cuti, yang kedua proses persetujuan cuti, dan yang ketiga laporan cuti. Untuk
proses pertama pengajuan cuti, di sini pegawai melakukan pengajuan cuti. Dan di proses pertama di pengajuan cuti ini terdapat data pegawai dan data jabatan pegawai. Setelah dari sini, setelah dari proses pengajuan cuti, lalu ke HRD. Setelah di HRD membuat surat persetujuan cuti dan masuk ke proses kedua. Dari proses kedua ini, masuklah ke data atau database cuti. Dan dari database cuti, lalu masuk ke proses ketiga, yaitu laporan cuti. Dan dari laporan cuti ini, si direktur menerima pegawainya yang cuti, dan HRD pun menerima laporan pegawainya yang cuti. Setelah itu, pegawai menerima surat cutinya. Dan di sini use case pengajuan cuti. Ada pegawai, ada direktur, dan ada HRD. Yang pertama itu pegawai mengajukan pembuatan surat cuti ke HRD. Setelah itu, HRD menyetujui persetujuan cuti. Lalu, HRD pun membuat laporan cuti. Dan setelah itu, keluarlah laporan cuti atau direktur menerima laporan cuti tersebut. Dan si pegawai menerima surat cuti atau laporan surat cutinya dari si HRD. Mungkin sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi penjelasan dari Irfan Sandi tentang cuti. Di sini saya akan menambahkan sedikit. Kenapa pada bagian proses pengajuan surat cuti itu kenapa tidak dibuat dua proses bagian, yaitu seperti pengajuan cuti untuk hamil atau pengajuan cuti biasa. Di sini saya akan menjelaskan pada database, pada form aplikasi pengajuan cuti itu ada sistem drop box, yaitu dimana dia bisa memilih antara cuti hamil atau cuti biasa. Dan di database pun juga kita bisa mensortir, yaitu dengan pilihan seperti untuk database menampilkan database cuti aja, database cuti hamil atau database cuti biasa. Ya, itu penjelasan sedikit untuk tentang proses cuti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Ivan tentang proses payroll atau payroll atau penggajian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan DFD level 1 dari payroll. Bisa kita lihat di sini entitasnya ada pegawai, akunting finansi, HRD, dan juga terakhir direktur. Data yang kita ambil yaitu dari data pegawai, kehadiran, dan juga jabatan. Kita mulai dari perhitungan gaji. Data pegawai diproses masuk ke perhitungan gaji. Data kehadiran juga, dan juga jabatannya ini dijabarkan dari data gaji hingga data jabatan. Kenapa data jabatan ini dimasukkan? Karena setiap jabatan gajinya berbeda-beda. Kemudian dari data perhitungan gaji ini, data gaji ini kita masuk ke akunting. Akunting ini adalah bagian keuangannya. Kemudian dari akunting
kita bisa memproses ke perhitungan gaji, masuk ke persetujuan gaji. Kemudian juga dari perhitungan gaji ini, dia langsung diproses data gajinya ke HRD. Nah, dari perhitungan gaji ini, kita lihat di back berikutnya. Dari perhitungan gaji ini masih ada penjabarannya di sini. Ada file karyawan dan file absen. Dari file karyawan dan absen masuk ke perhitungan gaji. Kemudian dari file karyawan juga masuk ke perhitungan transport dan juga perhitungan uang lembur. Dari ketiga ini semuanya masuk ke file yang perhitungan gaji. Yang perhitungan gaji pertama yaitu perhitungan gaji harian yang di sini. Yang keempat ini yaitu perhitungan gaji total. Perhitungan gaji total ini diproses ke file gaji, kemudian gaji itu bisa diterima. Kita balik lagi ke DFD level 1-nya tadi. Di sini ada persetujuan gaji. Persetujuan gaji ini dipersetujui oleh HRD. Kemudian bagian keuangan juga masuk kan tadi ke persetujuan gaji. Ini dimulainya dari HRD mempersetujukan, kemudian data gaji total diproses ke gaji. Data gaji total ini kemudian dijadikan laporan. Laporan ini diproses lagi kembali ke HRD dan juga ada laporan kasarnya ke laporan gaji, diproses ke laporan gaji dan diterima oleh direktur. Ya, begitu dari DFD level 1-nya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan use case diagramnya. Untuk gambar yang pertama ini yaitu karyawan ya. Karyawan melakukan login dan absen. Kemudian yang gambar kedua ini yaitu bagian akuntingnya. Bagian keuangannya. Dia merekap. Sini ada rekapitulasi. Include ke perhitungan gaji, mereka menghitung gaji dan juga ke pengeluaran gaji dan slip gaji. Baru extend lagi ke laporan. Jadi di sini bisa saya jelaskan ya. Dari login, karyawan melakukan login, karyawan kemudian melakukan absensi, include lagi, direkap oleh bagian keuangan. Rekapitulasi ini seperti merekap absennya itu. Dari absennya direkap, kemudian ke perhitungan gaji, kemudian extend dia ke pengeluaran gaji dan slip gaji. Baru laporannya bisa dibuat. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu tadi presentasi tentang proses cuti dari Ivan. Di sini saya akan menambahkan sedikit. Apakah DFD yang kita buat ini semuanya 100% akan terus seperti ini? Jawabannya tidak. DFD ini merupakan cerminan dari sistem yang sedang berjalan. Sebuah sistem itu akan terus berkembang sesuai dengan pemilik perusahaannya sendiri atau pembuat softwarenya. Misalnya pada tadi DFD
kehadiran dan cuti itu bisa berkembang. Salah satunya seperti pada saat pengajuan cuti dan surat cuti itu diterima atau di-ACC oleh pihak HRD, nanti sistem tinggal mengeset kehadirannya sebagai cuti, dan dengan begitu apabila direktur atau supervisor pada divisi tersebut ingin mencari seorang pegawai, dia tinggal mencari di aplikasi apakah pegawai tersebut hadir, tidak masuk, atau sedang cuti. Terus pada sistem KHRD ini juga bisa juga apabila dibuatnya sistem surat kerja dinas luar kota, dan dimana nanti di kehadiran tinggal di set saja dengan kehadirannya, misalnya sedang dinas di luar kota, jadi sehingga direktur atau supervisor meringkaskan untuk pencarian pegawai yang ada di kantor tersebut, seperti itu. Ini presentasi dari kami tentang sistem HRD pada bagian cuti, payroll dan time management. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.